Ketika BUMN melakukan tindak pidana, ya adalah suatu hal yang wajar untuk bisa menjadi contoh bagi swasta yang lainnya, tetap dihukum. Kalaupun nanti hukumannya itu masuk ke pemerintah, pemerintah dimasukkan lagi ke BUMN, itu hal lain. Tapi dari sisi formal memang harus ada suatu proses penegakan hukum yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun teman-teman semua mendengarkan. Selamat datang di podcast Di Atas Meja by ICW. Di episode kali ini, kita akan bersama seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Lakso Anindito, seorang technical lead dari Basel Institute. Kita sapa dulu. Selamat siang, Mas Lakso. Selamat siang, Mbak. Gimana keadaannya siang hari ini, Mas? Semangat dan baik. Sehat ya, tapi ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, 2018 itu ada suatu persidangan tindak pidana korupsi, khususnya di kasus suap, begitu, dalam proses pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau I, yang mana pada saat itu ada korporasi, PT BNR, begitu ya, kita sebutnya, itu melakukan suap agar perusahaan ini dimenangkan sebagai pengelola untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau I. Nah, hasil persidangan itu ternyata hanya menjatuhkan hukuman pada satu nama, itu pegawainya si perusahaan inilah, begitu. Kemudian ICW bersama akademisi melakukan kajian eksaminasi terhadap putusan persidangan dari kasus PLTU Mulut Tambang Riau I itu. ICW dan akademisi mendapati banyak sekali nih ternyata kekosongan, salah satunya adalah kekosongan penindakan di korporasi. Begitu. Kenapa kemudian si perusahaan ini luput gitu, Mas, dari penindakan hukuman? Iya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, sebetulnya tujuan dari konsep pertanggungjawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability itu adalah bagaimana bisa mengubah perilaku dari korporasi itu. Makanya sebetulnya inti dari corporate criminal liability adalah bagaimana bisa mengubah korporasi yang ada dan mengubah iklim di sektor swasta dari tadinya tidak ada batasan menjadi ada batasan, sehingga mereka ketika harus memastikan sampai pada level pegawai itu melakukan sesuatu yang comply dengan regulasi dan mencegah korupsi. Nah, dalam konteks kasus ini saya tidak akan masuk spesifik ya ke dalam kasusnya, ya, tetapi saya akan cerita bahwa sebetulnya kalau kita lihat baik pada standar global maupun standar nasional, pendekatan yang digunakan ketika kita akan menjerat korporasi adalah pendekatan vicarious liability, yaitu di mana pegawai pada level apapun ketika melakukan tindak pidana korupsi dan itu untuk manfaat atau keuntungan korporasi, maka korporasi juga harus dimintakan pertanggungjawaban. Pertanyaannya kenapa? Apakah ini merupakan sesuatu yang adil? Ini sesuatu yang diciptakan untuk bisa memaksa korporasi menciptakan suatu sistem di internalnya supaya memastikan bahwa sampai pada level pegawai terendah pun itu tidak melakukan korupsi untuk kepentingan korporasi. Karena kita tahu juga ketika pegawai pada level tertentu dia mempunyai KPI yang harus dipenuhi di dalam korporasi, sisi lain dia ada batasan-batasan hukum. Nah, adanya pertanggungjawaban ini untuk bisa memastikan supaya pegawai tadi tidak bingung bahwa pegawai tadi ketika dia korupsi dalam level apapun dia akan justru merugikan korporasi dengan hukuman yang lebih serius. Dan kalau kita bisa lihat data misalnya ya, pertanyaannya kenapa ada korporasi yang melakukan korupsi tapi tidak dihukum? Kita lihat aja dari data. Sebetulnya ada dua isu. Yaitu isu pertama adalah soal political will atau kemauan dari penegak hukum untuk melakukan penindakan korupsi. Yang kedua adalah ada isu soal kapasitas, dan kalau kita mau tambahkan lagi kapasitas yang ini bisa dielaborasi. Nah, kalau dari sisi political will itu sebetulnya kita bisa bagi lagi, yaitu soal adanya hukum yang mengatur. Kita lihat sendiri bahwa sebetulnya secara hukum itu sudah diatur secara jelas di pasal 20 Undang-Undang Tipikor. Ada ya. Dan ketika kita bicara mengenai berangkat dari evaluasi yang ada, kita melihat bahwa sebetulnya bahkan itu sudah dirinci menjadi rincian yang lebih jelas di dalam Perma nomor 13 tahun 2016. Oh ya, peraturan Mahkamah Agung itu ya, Mas ya? Betul, kebetulan saya adalah PIC-nya di KPK dulu ya, yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan mendukung Mahkamah Agung dalam menciptakan atau menerbitkan Perma tersebut. Nah, dalam konteks yang kedua, Perma ini kaitannya dengan kedua. Kalau kita lihat data statistik, sampai dengan tahun 2016, teman-teman, itu hanya ada satu korporasi yang dihukum. Untuk itu dari kasus korupsi. Dari tahun berapa? Dari
Pertama kali adanya. Ya, dari Republik ini berdiri. Okay. Itu hanya Cuma ada satu kasus korporasi yang dihukum untuk tindak pidana korupsi. Yeah. Nah, tujuannya Palma itu apa? Tujuannya Palma ini adalah bisa mengencourage atau mengisi gap yang ada di dalam penegak hukum tadi. Penegak hukum bingung bagaimana menemukan kesalahan korporasi. Penegak hukum juga bingung terkait dengan hukum acara karena mereka biasa menindak individual. Nah, untuk itu peraturan Mahkamah Agung ini berupaya untuk menjawab itu semua. Jadi mengatasi aspek kapasitas yang ada di nomor 2 tadi. Makanya untuk bisa mengimbangi juga perlu selain kita sediakan legal blanket yang kuat, legal framework yang kuat, kita juga harus sebetulnya bisa menciptakan penegak hukum yang punya kapasitas dan kemauan untuk melakukan penegakan hukum. Kita bisa lihat pasca Palma itu ada 6 kasus korporasi yang naik hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja. Oh, setelah peraturan itu keluar? Betul. Dan itu variasi mulai dari BUMN, perusahaan infrastruktur, sampai dengan lingkungan hidup. Tapi ke-6 itu dijatuhi hukuman nggak pas pada akhirnya? Atau memang ada tadi satu itu? Saat ini di KPK 6 kasus tersebut sebagian sudah putusan inkrah, sebagian masih dalam tahap penyidikan. Kebetulan saya juga dulu adalah salah satu penyidik yang pertama kali menangani tindak pidana pencucian uang di KPK ya dengan tersangka korporasi. Menarik nih. Jadi tadi kata Mas Lakso kan dari pertama Republik ini terbangun gitu ya sampai 2016 sebelum peraturan MA tadi dikeluarkan cuma ada satu kasus gitu ya Mas ya yang menjerat korporasi gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas persyaratan khusus gitu kalau misalnya pengadilan atau aparat hukum tuh ingin menjerat korporasi dalam tindakan khususnya korupsi gitu ya? Iya, sebetulnya saya akan coba membuat ini menjadi lebih simpel ya. Teman-teman bisa bayangkan bahwa syarat pertama dari suatu tindak pidana ya yang dilakukan oleh korporasi itu kan sebetulnya fiksi. Korporasi itu sebetulnya suatu makhluk, tanda kutip makhluk ya, yang diciptakan oleh manusia didasarkan pada perjanjian. Betul. Artinya korporasi itu bukan ada diciptakan sebagaimana Adam diciptakan. Iya, betul. Dia diciptakan lagi. Betul. Gitu. Untuk itu kadang kan orang bingung bagaimana bisa mengukur ketika suatu korporasi bertindak kejahatan, apalagi korupsi. Betul. Nah, di Indonesia sendiri kita sebetulnya mengadopsi pendekatan yang banyak digunakan regulasi anti korupsi di seluruh dunia seperti Foreign Corrupt Practices Act di Amerika Serikat. Jadi pendekatan di Indonesia adalah satu, bahwa tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain. Hubungan lain itu bukan perselingkuhan ya. Hubungan lain ini adalah contohnya ketika dia merupakan representasi korporasi, misalnya kuasa hukumnya, atau dia merupakan orang yang ditugaskan korporasi untuk mengurus izin dan lain-lain. Yang kedua adalah hubungan kerja tadi. Nah, ini syarat pertama, suatu tindakan bisa dianggap sebagai korporasi. Artinya, simpelnya, ini kalau kita bisa lihat dari akar sejarah itu balik lagi ke konsep keperdataan sebetulnya. Ketika pegawai berbuat merugikan orang lain, majikannya lah yang bertanggung jawab. Iya, betul. Harusnya begitu ya. Seperti itu. Atau yang disebut sebagai konsep vicarious liability. Nah, yang kedua, teman-teman semua, persyarat yang harus dilakukan adalah pasal 20 Undang-Undang Tipikor itu menegaskan bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Jadi dia bisa bentuknya menyuap atau pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Jadi yang ada kata-kata setiap orang. Nah, kalaupun kita mau gunakan pasal 3 atau pasal 12 huruf A atau huruf I, harus ditempel dengan adanya pasal 55. Yaitu tindakan itu dilakukan bersama-sama. Jadi antara pejabat publik dengan korporasi tersebut. Itu yang kedua. Jadi syaratnya masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Jadi tadi ada pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi, dan yang ketiga yang penting juga adalah tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi. Iya, pasti ya. Artinya tindakan tersebut memang dilakukan untuk kepentingan bisnisnya korporasi. Itu yang sebetulnya 3 syarat itu saja menjadi syarat melihat suatu perbuatan adalah perbuatan korporasi. Pertanyaan selanjutnya, sebetulnya faktor apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Nah, inilah yang sebetulnya dicoba dijawab, Mbak. Di Palma 13 tahun 2016, kalau Mbak lihat di pasal 4.
Jadi setelah kita melihat itu perbuatan korporasi, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dilihat di pasal 4. Ada 3 hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Oke, pasti. Atau yang kedua, korporasi sudah tahu ada tindakan itu, tapi dia tidak menghentikan tindakan tersebut. Berarti udah jelas nih, Udah jelas atas izin ada stafnya korporasi nyuap, gitu ya? yang penting jadi seakan-akan dia menutup mata Ya, oke. bahwa stafnya melakukan itu korupsi, tapi dibiarkan saja karena itu kalau nggak izinnya nggak keluar lah kira-kira Ya, seperti betul. itu. Bisa. Yang ketiga, atau ini tindakannya pilihan ya, alternatifnya pilihan teman-teman. Yang ketiga, atau korporasi itu tidak membangun sistem pencegahan. Oh, oke. Makanya sistem pencegahan itu menjadi salah satu syarat. Kalau bisa dilihat misalnya di United Kingdom Bribery Act 2010, itu dia melihat bahwa ada yang disebut sebagai adequate procedure. Itu contoh ya di negara lainnya. Jadi bahkan pencegahan itu di negara lain bisa dijadikan sebagai salah satu syarat untuk defense pada saat persidangan. Oke ya, staff saya melakukan, tapi saya sudah melakukan membangun sistem pencegahan dan lain-lain. Nah, ini perdebatan. Jadi sebetulnya 3 syarat tadi Mbak untuk melihat perbuatan, dan 3 syarat lagi untuk bisa menemukan mens rea. Oke, ya mens rea itu tadi. Jadi misalnya kalau korporasinya ternyata sudah punya regulasi untuk mencegah itu, kemudian korupsinya tetap terjadi, itu baru bisa korporasinya lepas dari tuntutan gitu ya Mas ya? Nah, kalau di Indonesia sebetulnya pastinya gini, sebetulnya konsepnya itu tidak disebutkan regulasi ya, tapi sistem pencegahan. Sistem pencegahan itu bukan hanya SOP. Kalau SOP kan banyak banget korporasi bilang bahwa kita komitmen anti korupsi, betul. tapi nggak ada implementasinya. Bentuk nyatanya nggak ada. Betul. Nah, di Indonesia sebetulnya kalau saya diskusi dengan Profesor Peter Altright, Profesor Peter Altright itu guru besar pidananya Universitas Queen Mary University of London. Nah, dia cerita bahwa ketika dia melihat pasal 4 Perma kita ya, Perma di Indonesia, dia melihat bahwa sebetulnya ada peluang yang Mbak bilang tadi. Ketika korporasi sudah menciptakan sistem pencegahan, itu bisa digunakan untuk defense. Tapi penegak hukumnya harus tetap menaikkan dulu perkaranya, habis itu nanti jadikan sarana untuk minimal meringankan hukuman di pengadilan. Oke. Nyambung nih Mas, kita udah bahas regulasi di Indonesia. Kira-kira kalau penegakan hukum terhadap korporasi kalau di Indonesia sendiri, baik itu sebelum ada Perma atau sudah ada Perma tuh kondisinya gimana sih Mas? Karena kan tadi kata Mas Lakso cuma ada 1 ya sampai 2016. Nah, itu gimana sih kira-kira? Ya, kalau saya lihat memang di sini masih sangat minim ya. Sangat minim pasti. Dan sebetulnya kan konsepnya dulu ya, waktu tahun KPK di tahun 2016 itu kita ada 2 pendekatan Mbak sebetulnya. Jadi saya sebetulnya berpartner dengan teman-teman pencegahan. Teman-teman pencegahan berupaya untuk mendorong apa yang disebut sebagai collective actions. Ini juga yang sedang didorong misalnya oleh Basel Institute dan lain-lain, yaitu bagaimana bisa menciptakan adanya tindakan kolektif dari korporasi untuk membuat situasi mereka semua tidak korupsi. Jadi bicara mengenai persaingan usaha kan sebetulnya kalau ada yang korupsi itu menimbulkan ketidakadilan bagi kompetitor yang lain. Nah, jadi ada kesepakatan lah untuk bersama-sama kita melawan korupsi. Nah, sisi lain tentunya ada proses penindakan yang dilakukan dengan adanya mendorong adanya Perma 13 tahun 2016 ini. Karena sebetulnya kita bicara mengenai perubahan perilaku, tentu ada insentif dan ada disinsentif. Kalau korporasi bangun sistem pencegahan korupsi dan lain-lain tidak ada insentifnya, tentu kan korporasi bicara mengenai bisnis mereka memilih untuk tidak melakukan gitu kan. Ngapain saya susah-susah? Nggak ada untungnya juga. Nggak ada untungnya juga. Nah, makanya kenapa tren pasca 2016 itu ada peningkatan penanganan kasus betul anti korupsi. Nah, kita lihat kebijakannya nanti pimpinan KPK yang sekarang bagaimana, apakah memang mau melanjutkan 2 strategi itu apa memang ada pilihan lain atau ada cara baru gitu ya Mas ya, yang mungkin bisa lebih baik, kita nggak tahu kan. Harapannya tentu yang terbaik untuk Indonesia. Betul, tapi itulah trennya Mbak di 2 itu. Walaupun ya sebetulnya kalau kerjasama mengenai penanganan korupsi oleh korporasi pada level global, itu KPK sudah melakukan sejak lama di kasus Innospec contohnya, kasus Garuda dan lain-lain. Mereka kan korporasi dihukum di negara asalnya. Iya. Aku jadi pengen tahu nih Mas ya, kira-kira dari 6 kasus yang ada dari 2016 kemarin tuh Mas Lakso punya cerita nggak sih, ada kejadian menarik gitu, entah itu korporasinya kemudian dihukum atau tidak, atau gimana, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut? Jadi salah satu hal yang membuat saya menarik ya, ini tidak ada spesifik di, tapi memang saya nggak tahu
tiba-tiba pas banget tuh. 6 kasusnya itu adalah 6 kasus yang betul-betul mewakili sektor yang berbeda. Oh, oke. Jadi ada yang infrastruktur, ada yang sumber daya alam contohnya. Yang kedua, sebetulnya dari 6 kasus tersebut sampai dengan 6 kasus sampai tahun 2019 ya Mas. 2019, oke. Itu yang kedua, itu kasus-kasus tersebut itu mewakili entitas yang berbeda. Jadi ada yang murni korporasi swasta, ada yang murni korporasi BUMN. Negeri. Negeri. Jadi ini kan dua pengaturan yang berbeda ya. Yang ketiga, tingkatnya juga ada yang tingkatnya regional, ada yang tingkatnya nasional. Oke. Jadi sebetulnya menurut saya itu sebetulnya bisa, kalau semua kasusnya diputus, itu bisa menjadi landmark lah untuk putusan-putusan selanjutnya. Dan apa yang menarik sebetulnya kalau dari sisi dulu saya sebagai penyidik ya, itu adalah bagaimana penyidik itu harus mengubah cara pandang, Mbak. Seperti apa tuh, Mas? Mengubah cara pandang, tadinya dia melakukan proses penyidikan terhadap manusia yang ditanya jawab, iya betul. dengan melakukan penyidikan terhadap sesuatu yang fiksi. Korporasi tadi. Karena memang di sini harus ada penegasan yang jelas bahwa kita sedang menyidik korporasi, bukan menyidik orang yang mewakili korporasi. Itu beda ya? Beda. Jadi misalnya ketika menyidik korporasi ini kan harus ada orang nih yang di BAP menjawab kan. Ya, nah disitulah korporasi harus mengirim pengurus kalau di undang-undang kan. Pengurus itu salah satu direksi lah yang betul. Untuk dilakukan PBAP. Tapi yang dihukum itu bukan direksi itu sebetulnya. Dia hanya perwakilan mewakili korporasi saja. Nah ini mindset ini yang sebetulnya harus diupayakan oleh penyidik. Tapi bukan sama dengan direksi tidak bisa dihukum ya Mbak. Oh iya betul. Karena nantinya ketika direksi itu terbukti melakukan tindak pidana dalam konteks kasus korupsi ini, maka direksi itu akan diadili dalam proses yang tersendiri. Tapi beda lagi ya? Iya, tapi sebagai suatu itu yang pertama. Jadi yang menarik itu adalah adanya suatu pemikiran. Yang kedua, sebetulnya ketika saya menangani korporasi itu menimbulkan suatu situasi yang berbeda dari sektor swasta ya. Itu yang saya dengar dari teman-teman pencegahan. Sektor swasta akhirnya berlomba-lomba untuk menciptakan tindakan bersama dalam mencegah korupsi. Artinya kan ini tren yang positif. Betul. Nah, makanya kenapa saya lihat sebetulnya kolaborasi inilah yang perlu dilakukan. Gitu. Aku tadi tertarik di bagian BUMN dan swastanya itu, Mas. Kalau dari segi penindakan gitu, apakah akan berbeda nanti? Karena BUMN kan ke negara gitu tanggung jawabnya, kalau swasta kan milik perorangan juga jatuhnya gitu. Apakah nanti ada perbedaan gitu dalam proses penindakannya? Iya, sebetulnya ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena kan untuk BUMN salah satunya ada yang berpendapat bahwa ketika dihukum dia akan keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan saja kan. Iya, bisa. Artinya sama-sama masuk ke negara. Tapi sebetulnya ada hal yang penting yang coba waktu itu dijawab oleh salah satu ex hakim ya dari Jerman waktu saya ajak diskusi bahwa sebetulnya BUMN itu kan sudah mendapat support yang sangat luar biasa ya. Dari pemerintah, dari negara. Iya, betul. Nah untuk itu sebetulnya ketika BUMN melakukan tindak pidana, ya adalah suatu hal yang wajar untuk bisa menjadi contoh bagi swasta yang lainnya tetap dihukum. Kalaupun nanti hukumannya itu masuk ke pemerintah, pemerintah dimasukkan lagi ke BUMN itu hal lain. Tapi dari sisi formal memang harus ada suatu proses penegakan hukum yang dilakukan. Itu sih karena kita di Indonesia kan belum mengenal DPA misalnya ya. DPA itu jadi kalau di US itu tindakan korporasi itu tidak harus pada ujungnya adalah penghukuman secara pidana, tetapi ada proses di mana ada kesempatan untuk korporasi mengakui kesalahannya, itu kesalahan saya, dan membuat perjanjian dengan negara dia tidak akan mengulangi tapi tetap dikenakan sanksi. Ini baik BUMN ataupun swastanya? BUMN maupun swasta. Jadi itulah konsep-konsep yang kita lakukan. Nah itu mungkin bisa berguna juga dalam pengembangan dan pengawalan kasus yang sedang ditangani oleh ICW. Menarik, nyambung lagi nih. Tadi Mas Akso nyebut di bagian akhir ada hukuman yang bisa setelah mereka mungkin mengaku, tapi tetap ada hukumannya gitu ya Mas. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang ada di Indonesia nih yang menjerat korporasi, hukuman yang layak buat korporasi itu apa sih Mas? Kalau dari entah itu merujuk ke Undang-Undang Tipikor nomor 20 ataupun yang Perma nomor 13 tadi. Ya. Hukuman seperti apa? Jadi sebetulnya kalau kita rujuk pada Undang-Undang Tipikor ya,
Jadi kan hukuman itu ada dua, Mbak. Ada yang disebut sebagai pidana pokok. Pidana pokok? Ada yang disebut sebagai pidana tambahan. Oke. Intinya itu. Nah, pidana pokok itu kan sebetulnya hanya ada pilihan ya, yaitu hukuman mati, hukuman penjara di waktu tertentu ya, selama-lamanya 20 tahun, dan denda. Ini kan jenis hukuman pokok ya. Oh, satu lagi hukuman seumur hidup. Itu beda dengan hukuman penjara. Nah, tentunya korporasi itu kan tidak bisa dihukum dengan hukuman badan kan? Nggak mungkin dihukum mati dong. Penjara nggak mungkin ya, kan? Betul. Hukuman mati, korporasi bisa dibubarkan, tapi kan nggak bisa ditembak gitu, atau dihukum lainnya gitu ya. Betul. Korporasi juga tidak bisa dihukum seumur hidup. Jadi pidana pokok yang hanya bisa dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Itu satu. Tapi sebetulnya kalau di Undang-Undang Tipikor ada pidana tambahan yang bisa dikenakan. Contohnya di kasus DGI itu ada pidana tambahan yang dikenakan kepada korporasi. Dia harus mengembalikan uang pengganti yang didapat dari hasil korupsi. Nah, itu pidana-pidana pokok itu kalau kita lihat di pasal 18 Undang-Undang Tipikor jenisnya banyak, Mbak. Dia ada uang pengganti, ada juga perampasan hak dan lain-lain ya. Ada juga pembekuan, misalnya tidak boleh ikut lelang dan lain-lain. Dan itu hukuman-hukuman tambahan yang bisa dikenakan kepada korporasi, tapi hukuman pokoknya itu adalah pidana denda. Pidana denda ya. Berarti memungkinkan nih Mas, ketika misalnya satu korporasi terbukti melakukan tindak korupsi, korporasinya mungkin di blacklist atau tidak boleh menjalankan usaha dalam kurun waktu tertentu gitu. Iya, jadi memang praktek di internasional maupun di Indonesia di putusan-putusan ada itu diterapkan. Jadi korporasi misalnya tidak boleh ikut lelang pemerintah selama beberapa tahun. Iya, betul. Seperti itu. Jadi memang itu hal yang wajar sebagai bentuk pidana tambahan ya kepada korporasinya. Tapi ada kemungkinan muncul indikasi lain nggak Mas, misalnya nih ketika korporasi kemudian dibekukan dalam kurun waktu tertentu, otomatis pegawai-pegawainya nggak kerja dong. Takutnya nih ada HAM lah atau apalah gitu yang mungkin dituntutkan oleh pekerjanya karena mereka kehilangan pekerjaan mereka kan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini sebetulnya perdebatan yang Mbak angkat ini perdebatan yang sangat relevan ya. Didiskusikan pada level internasional juga. Bahwa ketika korporasi dihukum, bagaimana dengan nasib pekerjanya? Betul. Satu orang melakukan kesalahan tapi semuanya menderita. Nah, sekali lagi saya sebetulnya kembali ya bahwa corporate criminal liability atau liability of legal persons itu sebetulnya konsepnya adalah mengubah perilaku. Balik lagi ke awal tadi. Betul. Maksudnya. Jadi memang dalam beberapa hal itu adalah risiko. Saya paham. Maksudnya kan ketika dikenakan denda yang sangat tinggi, otomatis dia harus melakukan perampingan pegawai dan lain-lain. Kan? Nah, tapi sebetulnya kan dalam konteks yang lebih jauh itu akan mendorong korporasi untuk bisa melakukan pembenahan. Kita tentu ingat ya beberapa perusahaan global, saya nggak usah sebutkan namanya ya, yang itu melakukan settlement juga dengan pemerintah, dia dihukum denda sampai bukan hanya miliaran Mbak, tapi triliunan. Dan Mbak bisa bayangkan itu dampaknya bagi internal korporasi seperti apa. Dia harus melakukan penghematan di sini, di situ. Tapi mereka sekarang menjadi leader dalam penerapan standar compliance pada tingkat global. Ketika mereka bisnis di Indonesia, karena mereka tahu hukumannya sangat serius, mereka akan menghindari suap. Kalau misalnya ada pilihan mereka melakukan bisnis dengan suap atau tidak melakukan bisnis sama sekali, mereka akan mungkin memilih yang tidak melakukan bisnis sama sekali karena mereka takut sekali dengan risiko. Karena risikonya jauh lebih besar daripada bikin usahanya. Nah, ini fenomena yang disebut sebagai dalam konteks global adalah multi layers enforcement, di mana satu entitas hukum itu ada beberapa penegakan hukum yang bisa dilakukan, bukan hanya pada level nasional tapi pada level global. Dan lebih lanjut Mbak, sebetulnya kalaupun kita bicara mengenai tadi kan hukuman pidana ya, di hukuman perdata pun sekarang mulai meningkat tren di mana corporate social responsibility ini bukan CSR bagi-bagi sembako ya, bukan. CSR dalam level global itu adalah bagaimana menyeting standar sesuai dengan standar yang disepakati pada level global. Nah, di situ CSR yang mereka lakukan itu adalah bagaimana memasukkan klausul anti korupsi di dalam kontrak mereka. Jadi sehingga ketika ada partner bisa melakukan korupsi, mereka udah punya landasan. Bisa dalam
implikasi yang sangat serius, diputus kontraknya. Oke. Jadi ini memang sebetulnya upaya-upaya untuk menciptakan suatu situasi Perubahan di perilaku mana tadi, Mas. entitas privat itu harus comply dengan regulasi. Oke. Memang dilematis, Pak. Iya, agak. Dan itu seperti pil pahit ya, yang harus ditelan. Betul. Dan dalam beberapa hal ada pekerja juga yang menjadi korban. Betul. Pas banget sih sebenarnya tadi itu pertanyaan terakhir aku, nggak kerasa nyambung aja nih udah 30 menit ngalir aja pertanyaannya sama Mas Lakso. Yang aku tangkap adalah apa peraturan untuk menghukum korporat Indonesia itu sudah ada ya Mas ya. Tinggal bagaimana APH itu punya kredibilitas untuk menegakkan itu. Dan seperti yang disampaikan Mas Lakso tadi, korporasinya juga harus istilahnya itu punya kemauan political will yang kuat juga untuk menindak korporasi, baik itu dari dalam internal mereka ataupun dari luar begitu. Nah, harapannya sih semoga ke depan tren untuk penindakan korporasi ini semakin naik ya, maksudnya baik itu dari segi pencegahan atau penindakannya itu semakin bagus begitu. Hukumnya diterapkan seadil-adilnya baik untuk pelaku perorangan ataupun korporasinya, dan itu tadi semoga tidak ada lagi korporasi yang masih bisa berjalan padahal dia sudah melakukan tindakan kejahatan gitu, melakukan lobby-lobby jahat dan sebagainya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Mas Lakso, obrolannya ngalir banget gak terasa gitu ya, dan makasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai habis podcast kita. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dah.